Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dipertemukan kembali atas izin Allah. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang kisah seekor semut. Al-Naml yang artinya semut adalah nama di antara jenis binatang yang diabadikan menjadi salah satu surah dalam Al-Quran. Kisah tentang semut yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW terdapat sekian banyak pelajaran berharga untuk setiap muslim. Dengan kisah tersebut, iman seseorang bisa lebih meningkat dan tetap terjaga. Maka perhatikanlah dengan sebaik-baiknya dalam surat An-Naml. Ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hingga apabila mereka, yaitu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sampai di lembah semut, maka berkatalah seekor semut, memberi peringatan, hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedang mereka tidak menyadari hal tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, kepedulian pada sesama dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, demikianlah sifat semut yang disebut dalam ayat tadi yang perlu kita terapkan pada setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, menunjukkan dan memberikan informasi kebaikan, mendahulukan orang lain agar ia bisa lebih dahulu senang dan bahagia adalah di antara sifat-sifat terpuji dalam Islam yang tetap harus selalu kita amalkan. Bahwa sifat dan sikap yang penting saya senang, biarlah orang lain urus diri mereka sendiri-sendiri, atau ucapan biarlah dia begitu, yang penting saya tidak begitu, yang demikian itu bukan bagian dari Islam dan bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sifat kepedulian dan tolong menolong sesama antara kita tetap selalu diberikan Allah pada diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dalam hal ini bercerita bahwa telah terjadi dahulu seekor semut menggigit seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu. Lalu nabi tersebut memerintahkan agar untuk membakar sarang-sarang semut tersebut. Maka seketika Allah berfirman padanya, hanya karena gigitan seekor semut, lantas engkau telah membakar sekumpulan semut lainnya yang tidak bersalah. Padahal mereka adalah suatu kawanan yang selalu bertasbih. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut terdapat pelajaran berharga. Di antaranya adalah semua kisah atau cerita yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, semua adalah benar, pernah atau akan terjadi, bukan sekedar dongengan atau pemanis belaka, tetapi itu adalah hal yang dapat diambil pelajaran dan dijadikan sebagai tuntunan. Dalam kisah tersebut Allah mengingatkan salah seorang nabinya dan untuk kita semua untuk menghargai siapapun walaupun dia seekor semut sekalipun. Maka tidak boleh asal mematikan karena sebab ia binatang dan hewan yang kecil. Semut memang kecil,
tetapi ia termasuk binatang yang dilarang Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Bahwa semut, lebah, burung-burung kecil, dan kodok adalah di antara hewan yang dalam banyak hadis sahih disebutkan bahwa Nabiullah Muhammad SAW melarang untuk membunuhnya. Namun, jika hewan tersebut mengganggu kita, boleh kita mematikannya, tetapi dengan cara yang baik, yaitu bukan dengan memutilasinya ataupun membakarnya. Karena memutilasi adalah perbuatan yang jelas dilarang Rasulullah SAW. Begitu juga dengan membakar makhluk Allah manapun yang masih hidup. Karena dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya api tidak boleh digunakan untuk melumpuhkan ataupun siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kelak, yaitu dalam menyiksa para penghuni neraka. Saudara gue dirahmati Allah, seperti hal menarik dan sangat berharga dari cerita Rasulullah SAW tersebut tentang semut tersebut adalah bahwa semut termasuk binatang yang banyak bertasbih atau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertasbih kepada Allah langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, dan bahkan jika tidak satu pun yang ada di Jakarta ini melainkan bertasbih lagi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kamu wahai para manusia, tidak akan mengerti cara bertasbih mereka. Sesungguhnya Ia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Semoga dirahmati Allah. Jika seluruh makhluk Allah, mereka semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia secara khusus diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar dalam surah An-Nahl ayat 3. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau wahai Nabi Muhammad dan siapapun pengikut-pengikutnya juga dengan memuji Rabb yang bisa dan beristighfar, berzikir kepada Allah SWT, dan dalam bentuk banyak mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan istighfar adalah bukan perkara sepele. Nabi Yunus alaihissalam saat berada di kegelapan malam, di kegelapan dasar laut, dan di kegelapan perut ikan, maka ia bertasbih dengan mengucapkan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang artinya, tidak ada yang disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para pelaku perbuatan zalim atau dosa. Maka dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan mengeluarkannya dari telur ikan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam surah Al-Saffat ayat 143 dan 144, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Ucapan subhanallah bihamdi yang diucapkan 100 kali sehari akan bisa mengampuni dosa-dosa yang membacanya, walaupun dosanya tersebut sebanyak buih di lautan.
Selanjutnya ucapan subhanallah, bihamdillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Yang diucapkan satu kali saja itu lebih dicintai Rasulullah SAW, itu lebih besar manfaatnya daripada terbitnya matahari atau sunset. Sesungguhnya sebab rayuan setanlah sehingga manusia menurutinya dan malas untuk mengingat, berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu dengan semut, malu dengan bebatuan, dan makhluk-makhluk yang Allah yang lainnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan pada kita untuk dapat membasahi lisan kita ini dengan banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.